Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana sih gitu caranya buat menghubungkan PLC-PLC yang berbeda pada satu layer HMI gitu di InTouch. Nah, yang langkah pertamanya tuh kita samakan dulu jenis IP-nya, IP laptop kita atau komputer kita dengan PLC-nya. Nah, kita ubahnya di network connection, network connection. Nah, itu Ethernet kita pilih. Pastikan juga ya udah terhubung di kabel Ethernetnya ke komputer kita atau laptop kita. Nah, di sini tuh kita IP address-nya diubah. Kan kita sudah tahu bahwa IP address PLC-nya tuh ada 4 jenis, yang Simon maupun Omron. Yang Omron tuh IP-nya sama, yaitu si tiga digit pertama itu sama, 192, 168, 10. Sedangkan yang Omron tuh ada yang 16 dan ada yang 17. Sedangkan yang PLC Simon ada yang 6 dan 7. Nah, untuk kita membuat alamat buat laptop kitanya sendiri, alamatnya harus berbeda dari PLC yang telah ada, dan juga harus selain nomor 1 dan nomor 255. Jadi kita pilih saja nomor 33. Lalu isi subnet dengan ini udah default terisi, dan default gateway-nya adalah nomor 1. Nah, setelah kita mengetahui alamat address dari masing-masing PLC, kita juga telah mengetahui alamat address dari PC atau laptop yang kita gunakan. Kita langsung buka Keep Server untuk mengintegrasikan keduanya. Nah, yang pertama itu di sini kita buat channel. Kita ambil 30 PLC. PLC yang pertama tadi telah dijelaskan bahwasanya PLC pertama itu Omron, PLC kedua juga Omron, PLC ketiga adalah Siemens. Kita ke yang pertama. Nah, di sini kita cari jenis PLC dan jenis komunikasi yang kita gunakan, yaitu Omron, Fins, Ethernet. Oke, kita langsung next. Nah, terus kita berikan nama channel. Kita langsung buat Omron, ketik saja Omron. Lalu kita next. Lalu kita pilih network atau adapter address dari PC yang kita gunakan. Di sini kita lihat yang 192.168.10.3. Nah, itu address dari PC atau laptop kita. Oke, selanjutnya kita next. Nah, di sini kita ganti word only leads. Jadi kalau di sini yang terakhir saja, nah kita ganti menjadi read all value for all text. Jadi semua value itu untuk semua teks yang kita ditulis di sini. Lalu kita next. Lalu di sini kita biarkan saja replace 0. Lalu di next. Ini serial port, serial komunikasinya disesuaikan dengan jenis PLC yang kita gunakan karena kita menggunakan PLC Omron. Jadi di sini portnya adalah 9600. Nah, sudah selesai seperti ini. Kita periksa takut ada yang salah. Kalau semuanya sudah aman, kita langsung finish. Nah, kemudian kita langsung cari jenis PLC yang kita gunakan dari Omron tadi. Nah, kita misalkan saja CP1H ya, CP1H1 lah, karena kita nanti akan menggunakan 2 PLC Omron. Oke, setelah itu kita modelnya ganti menjadi CS1. Nah, ini jenisnya, jenis yang kita gunakan adalah jenis yang relay, jadi kita pakai yang CS1. Lalu ini adalah alamat dari si PLC yang kita gunakan. Ini ada 192, 168, 10 dan 16. Oke, ini biarkan saja. Lalu di next. Ini juga di next. Ini juga langsung di next saja. Nah, di sini gunakan yang validate long message. Nah, ini pastikan source node dari kita itu, ini source node dari kita 33, kemudian destinasinya kita ke 16. Oke, kalau sudah aman, kita langsung next dan kita periksa lagi. Jika semuanya sudah aman, kita langsung finish. Nah, setelah membuat itu, kita akan membuat dari masing-masing si push button atau tombol-tombol yang akan kita gunakan, IO nya lah. Nah, kita pilih yang pertama, start.
1. Terus kita masukkan addressnya. Ini dilihat dari masing-masing station. Untuk station 1 itu startnya 0000 1.00. Data tipenya kita ganti menjadi boolean. Nah, ini akan kita gunakan untuk seterusnya. Nah, setelah semuanya dituliskan, kita lanjut untuk membuat PLC yang kedua dan PLC yang ketiga. Dengan cara yang sesuai dengan tutorial yang sebelumnya. Nah, selanjutnya kita gunakan PLC yang ketiga, yaitu kita menggunakan Siemens. Nah, kita buat lagi channel baru karena ini yang berbeda. Kita cari Siemens dan komunikasinya menggunakan Ethernet. Nah, pilih yang Siemens TCP/IP Ethernet. Langsung kita next dan kita beri namanya sesuai dengan keinginan kita biar lebih mudah. Kita namain aja Siemens. Nah, setelah kita menggunakan mengungkapkan masing-masing I/O dari masing-masing PLC, selanjutnya adalah kita menggunakan aliases. Ini fungsinya adalah untuk mengintegrasikan antara PLC 1 dengan si InTouch-nya nanti. Kita samakan saja dengan nama dari masing-masing, misalkan ini CP1H1, dan ini harus terlink atau terintegrasi ke CPH1 yang ini. Nah, jadi seperti itu. Sama juga kasusnya untuk yang selanjutnya. Nah, selanjutnya kita klik kanan di sini untuk menentukan dari application name-nya. Kita gunakan application name yaitu server runtime. Nanti akan digunakan di InTouch-nya. Sekarang kita langsung ngebahas aja tentang di InTouch-nya. Pertama-tama kita kan pesen new project dulu, habis new project kita new file. Nah, habis new file, di dalamnya interface seperti ini. Lalu kita bisa buat hias-hiasan dulu seperti pada HMI umumnya. Kita buat kotak dulu, lalu kita pakai keterangannya di sini bahwa ini tuh PLC 1 gitu. PLC 1. Nah, lalu kita beri new wizard. Kita beri lampu. Lampu dan tombol. Lampu dan tombol. Switch. Ini tombol button. Tombol push button. Oke. Merah. Coba dulu warnanya biar berubah jadi hijau aja. Oke. Nah, ganti ubah jadi merah. Nah, seperti ini untuk HMI-nya.
Lalu kita buat aja sampai PLC 1, PLC 2, PLC 3, dan PLC untuk semuanya. Sekarang ini udah jadi semuanya ya, dapat dilihat ada PLC 1, PLC 2, PLC 3, dan PLC semuanya. Nah, jadi PLC 1 itu berarti untuk menyalakan lampu PLC 1 dan ini untuk mematikannya. Juga sama, PLC 2 yang ini untuk menyalakan lampu PLC 2 dan ini untuk mematikannya. Juga sama, untuk menyalakan lampu PLC 3 dan untuk mematikan lampunya. Sedangkan ini untuk menyalakan lampu PLC secara bersamaan dan yang kanannya untuk mematikannya juga secara bersamaan. Nah, sekarang kita buat pengalamatannya. Yang pertama dari PLC 1. Nah, terus ini disuruh buat nama dulu. Kita kasih nama saja start 1. Ini bebas sebenarnya. Start 1. Fine, yes. Nah, lalu kita ubah ininya tag types-nya menjadi IO discrete. IO discrete itu artinya adalah kiriman I/O dari PLC-nya sendiri. Nah, lalu kita kasih access name. Kan sebelumnya kita telah memberi nama pada cap server bahwa PLC Omron CPH1 itu namanya ini namanya. Nah, ini pertama kita kasih access name-nya dulu, namanya bebas, misalkan Omron 1. Application name-nya juga dapat di cap server yang sudah dijelaskan, server_runtime. Sedangkan topik name-nya kita samakan saja dengan yang ada di cap server, yaitu CP1H1. CP1H1. Nah, seperti ini. Lalu kita tekan OK. Pastikan topik name-nya sama dengan yang di cap server untuk menyambungkan HMI yang di sini kepada PLC yang ingin kita tuju. Lalu kita pencet OK. Lalu kita close. Nah, untuk itemnya sendiri kita menyesuaikan dengan tag yang kita buat pada PLC CP1H1. Nah, untuk tombol start sendiri kita sebelumnya telah memberi nama tag yaitu start 1. Start 1. Nah, lalu kita tekan save dan close. Nah, untuk stopnya langkahnya juga sama. Lalu kita misalkan ke PLC 2-nya gitu, ke PLC 2-nya hampir sama sebenarnya. Misalkan start 2. Lalu type-nya sama juga ya discrete. Access name-nya, ini kita ubah karena dia ini PLC-nya tetap Omron, namun berbeda Omron-nya, kan ada dua Omron. Ini Omron 2, application name-nya server runtime. Nah, sedangkan si topik name-nya ini menyesuaikan dengan alias yang kita buat di cap server, yaitu CP1H, CP1H2. Oke. Kita close. Nah, sedangkan itemnya juga sama, start 2. Nah, kita lanjutkan dengan PLC 2-nya kita selesaikan dan PLC 3-nya juga kita selesaikan. Nah, lalu kita sekarang membuat program PLC All. PLC All itu yaitu jika kita menekan tombol start, maka semua lampunya di sini akan menyala. Nah, jadi bagaimana sih membuat programnya? Nah, kita di sini bisa memakai memori discrete, yaitu memorinya yang dipakai adalah memori laptop. Jadi memori itu bisa diprogram lagi. Misalkan tombol startnya di sini start all, kita tentukan start all. Oke. Lalu type-nya di sini memori discrete. Nah, di sini kita tentukan jika on maka MISEC yang keluarnya adalah 1, jika off adalah 0. Lalu kita save. Nah, kita untuk memprogram si PLC All untuk menyalakan ketiga lampu ini, maka kita harus membuka aplikasi di sini. Kita double klik saja. Nah, di sini tuh kita dapat memasukkan program. Nah, programnya seperti ini kurang lebih. Nah, kurang lebih programnya seperti ini. Nah, di sini tuh diprogramkan jika lampu 1 dan lampu 2 dan lampu 3 menyala, maka
lampu all ini akan menyala. Lalu di end if, tapi kalau misalkan nggak semuanya lampunya nyala, maka lampu all-nya akan mati. Nah, lalu jika start all dipencet, yang ini dipencet, maka tombol ini, dan ini akan dijadikan satu selama sementara. Nah, seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan jika tombol ini dan ini dipencet, maka lampunya juga akan menyala. Lampu di bawahnya akan menyala. Lampu PLC 1, 2, dan 3 akan menyala. Nah, jika pencet lampu ini ditekan juga, maka stopnya akan menyala lampu. Jadi tombol yang ini dan ini akan menyala. Oleh karena itu lampu PLC-nya akan mati semuanya, seperti itu kurang lebih. Nah, lalu kita jangan lupa memberi type kondisi tabnya while running setiap berapa millisecond. Nah, kita di sini memberi 50 millisecond. Yang penting si ininya jangan sampai 0, seperti itu. Lalu kita tekan OK. Nah, lalu kita simulasikan saja. Nah, sekarang langsung simulasikan ya. Dinyalakan PLC 1 dan 2 lampunya, maka akan nyala lampu dari PLC 1 dan 2. Lalu dimatikan kembali lampunya. Lalu nyalakan semua lampunya dengan PLC all. Dapat kita lihat bahwa lampu 1, 2, dan 3 menyala. Nah, sekarang akan dimatikan kembali lampu semuanya. Nah, kita lihat outputnya. Nah, semuanya mati kembali. Membuat tutorial untuk project yang pertama, kita lanjutkan ke project yang kedua. Nah, project yang kedua ini tutorialnya masih sama dengan tutorial yang sebelumnya. Namun pada kesempatan kali ini kami akan menunjukkan bagaimana simulasi dari project yang telah diselesaikan. Nah, ini adalah integrasi antara si plan testing station dengan Wonderware InTouch. Nah, kita langsung mulai saja. Di sini ada push button, ada beberapa indikator push button, ada start, stop, reset, kemudian ada switch, auto dan manual. Ini sesuai dengan yang ada di plan, start, stop, reset, dan juga switch. Dan juga ada indikator proses. Nah, indikator proses di sini ada lifting naik. Jadi nanti si liftingnya kakak, si lampunya akan menyala. Terus ada ejector, air conditioner, dan juga lifting yang turun. Oke, kita langsung mulai saja. Kita mulai dari yang manual terlebih dahulu. Kita gunakan. Oke, indikator manual sudah nyala. Saja dipastikan ready. Di sini ada indikator guna kerja ready. Kita langsung mulai. Kita start. Maka lifting naik. Terus di sini juga akan ada indikator menyala. Terus kita start lagi. Oke, kita start lagi. Dan seperti itu untuk proses yang manualnya. Nah, sekarang kita coba untuk yang proses di autonya. Nah, di sini si tombol start itu tidak bisa dipencet karena tidak ada benda kerja yang di sana. Kita terapkan dulu benda kerja. Nah, ketika benda kerja sudah ready, maka ada indikator menyala bahwasanya benda kerja sudah siap. Kita langsung. Nah, seperti itu. Jadi indikator yang di sini sama persis dengan plan yang ada di sana. Kita coba sekarang dengan tombol stop dan resetnya seperti itu. Oke, kita coba start, lalu stop, lalu reset ya. Oke, benda kerjanya akan diam, tertahan, dan kita akan reset, maka dia akan turun. Nah, seperti itu saja integrasi dari Wonderware InTouch dan juga testing station.